Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Silakan. Febri Kurnianto. Kalau di Himpas panggilannya Sempol, angkatan eh, tahun 2017 dan angkatan 19 di Himpas. Terima kasih. Lanjut ke Ukti kembali. Ya, jadi di sini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang tips aman dan nyaman berkegiatan rafting. Jadi untuk kalian semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita boleh langsung tulis di kolom komentar. Mungkin untuk yang pertama itu boleh dijelaskan dulu apa itu rafting atau apa itu olahraga aktivitas. Jadi bagaimana sih kalau misalkan pengen mengikuti kegiatan itu, silakan. Ya, pertama-tama rafting adalah olahraga yang tentunya olahraga yang berada di dalam air ya, yang terdiri dari beberapa awak kapal. Kemudian olahraganya tersendiri menggunakan perahu dan dayung dan pelampung, kemudian helm. Saya sedikit memberikan tips buat pemula. Eh, Pemula yang ingin melakukan rafting tapi kadang nggak berani, jadi agak ragu. Ya, yang pertama itu kalau pemula ingin melakukan rafting, sebaiknya mencari operator atau guide yang terpercaya. Nah, kadang operator yang tidak terpercaya itu akan sedikit membuat awak kapal itu sedikit bimbang atau takut. Nah, oleh karena itu saya memiliki saran, pilihlah seorang skipper atau guide yang benar-benar memang terpercaya gitu. Jadi memang kalau di dalam sebuah wisata itu guide itu atau skipper itu kadang harus memiliki sebuah sertifikat. Nah, itu sertifikat itu memang harus dimiliki skipper agar memang eh, skipper itu memang harus benar-benar handal seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk yang pemula itu sebaiknya cari informasi atau materi sedikit-sedikit seputar arung jeram. Nah, ini yang sangat penting. Jangan buru-buru langsung ikut arung jeram meskipun di tempat wisata. Nah, sebaiknya kita memang harus memiliki materi meskipun materi itu sedikit seperti itu. Kita harus memiliki materi sedikit-sedikit ya tentang arung jeram seperti cara mendayung, terus cara renang atau renang defensif atau agresif seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pastinya kita harus sehat ya, sehat walafiat, kemudian badan fit. Nah, saran dari saya sebelum melakukan arung jeram, buat pemula itu harus mengisi perut. Nah, perut kita kalau seandainya pada saat ngarung itu tidak terisi penuh, nah itu pada saat pengarungan itu ya itulah sedikit lapar. Jadi saran saya sebelum melakukan rafting isi perut terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu pemanasan. Nah, ini yang sangat-sangat penting buat pemula, apalagi yang tidak mengetahui bakal cedera apa yang dilalui. Jadi saran saya itu sebelum melakukan kegiatan rafting sebaiknya 15 menit atau ya minimal 15 menit lah melakukan pemanasan seperti ya peregangan tangan atau kaki seperti itu. Jadi pada saat kita mendayung itu eh seolah-olah tubuh kita itu ikut semua gitu. Jadi apalagi otot di bagian bahu kanan, apalagi kalau dayungnya pakai tangan kanan ya, bahu sebelah kanan itu kalau nggak pemanasan sedikit Pegel. sakit atau ya pegel seperti itu. Kemudian dalam segi kesehatan jantung, nah saran saya juga melakukan lari-lari kecil lah, apa skippingan, apa jogging kecil-kecil. Nah itu untuk jantung kita agar tidak berdetak sekencang mungkin seperti itu. Kemudian ini yang ke berapa tadi? Keempat ini ya. Berarti sekarang kelima. Ini. Tadi keempat. Ya.
Yang kelima ini ya sangat penting. Kita sebagai pemula apa sebagai pemula ya harus Ya. menuruti kata skipper atau yang disebut kalau di sebuah pariwisata itu rough guide. Nah, itu apabila kita pemula ya langsung terjun ke sungai atau pengarungan, nah itu kita harus memperhatikan penuh-penuh aba-aba dari sang skipper. Nah, Hmm. apabila kita nggak mematuhi peraturan skipper atau nggak mendengarkan, nah itu yang berbahaya. Jadi pada saat skipper memberikan aba-aba, ya usahakan seorang awak kapal itu mematuhi aba-aba skipper itu sendiri. Apabila kalau nggak mematuhi, kata skipper itu ingin membelokkan perahu, tapi awak kapal dayung cukup kencang, misalnya yang sebelah kanan, dan awak perahu otomatis kan menstabilkan perahu itu sendiri ya, itu akan Ya, ya. sedikit menyulitkan. Berarti harus Ya, seimbang ya yang belakang. Yang ya apa yang dayungnya itu awak harus kapal seimbang ya. gitu. Jadi harus benar-benar mematuhi peraturan apa-apa yang diberikan seorang skipper. Jadi Skipper. sebelum pengarungan itu skipper akan memberikan materi sedikit tentang pengarungan. Apabila memang pemula itu tidak memiliki materi apapun, skipper tetap memberikan sedikit materi kecil-kecilan. Ya seperti cara maju, dayung mundur, Hmm. lepas, ya seperti itu. Oh iya. Sebentar sebelumnya ini ada yang bertanya, minimal berapa orang untuk mengikuti rafting? Mungkin minimal dalam perahu itu berapa orang dan maksimalnya berapa orang misalnya dalam satu Uh, perahu itu? ya, di dalam sebuah pariwisata itu tipe-tipe perahu ada banyak. Kalau di pariwisata, kalau di tempat-tempat wisata itu biasanya standarnya itu 6 orang. Nah, itu standarnya 6 orang. Dan apabila kita ingin rafting sendiri ataupun buat senang-senang, ya bisa saja 4 orang atau 3 orang. Yang penting jangan 2 orang, karena kalau 2 orang keseimbangan itu sedikit sulit gitu. Jadi usahakanlah 4 atau 5 orang. Kalau di wisata itu minim 6. Jadi kalau maksimal itu pernah saya lihat itu 8, tapi itu pakai perahu yang besar. Seperti itu. Berarti jenis perahu yang biasanya dipakai rafting itu ada berapa ukuran gitu? Ukurannya itu kurang lebih ada 3 ukuran. Jadi saya kurang tahu ya, ukurannya itu ada yang untuk 8 orang, ada yang untuk Hmm. 6 orang, ada untuk yang 4 orang. Seperti itu. Hmm. Kalau biasanya untuk kegiatan Mapala itu berapa orang? Kalau misalkan untuk kegiatan divisi ini? Nah, kalau Mapala biasanya pakai yang 6. Kalau 6 itu memang standar. Jadi dibuat di jeram apapun, dibuat di skala air manapun, kalau 6 itu memang standar. Jadi lebih aman dan fleksibel gitu. Kalau yang 8 itu mungkin buat sungai-sungai yang besar, karena 8 itu biasanya dibuat untuk itu apa? Buat untuk tim SAR. Nah, dibuat untuk pencarian seperti itu. Terus apabila misalkan kan kita nih orang yang baru terjun di dunia Mapala misalkan kan nanti kan ada beberapa divisi. Kalau misalkan saya mau ngambil divisi orat nih, nah tapi saya nggak bisa berenang gitu, saya takut dengan air gitu. Nah itu bagaimana caranya gitu? Ya, itu pertanyaan yang bagus buat Mbak Moderator. Eh, banyak yang mempertanyakan apabila saya nggak bisa renang, apakah bisa saya mengikuti kegiatan arung jeram. Nah, seperti itu. Nah, di dalam olahraga arung jeram itu kita kan terdiri beberapa alat yang kita gunakan. Tentunya alat itu memang sangat begitu safety ya, sangat begitu safety. Apabila memang kita terjatuh atau enggak itu terbalik, ya itu kita harus memakai pelampung. Kan pelampung itu memang harus digunakan pada saat kegiatan rafting ya. Jadi untuk seorang pemula itu jangan takut apabila kita tidak bisa berenang ataupun panik. Jadi alat yang kita kenakan seperti pelampung, helm atau enggak itu
atau enggak itu ada tali throwback. Nah, itu. Jadi saran saya jangan takut karena di situ ada eh, perlengkapan yang memang sangat-sangat safety buat kita. Kemudian seorang skipper juga mempengaruhi. Jadi seorang skipper itu mempengaruhi awak kapal. Awak kapal pada saat perahu itu terbalik atau enggak perahu itu terkena batu atau seperti itu ya. Jadi awak kapal sangat-sangat terpengaruh oleh masukan dari seorang skipper. Jadi ya seperti itu. Kita jangan ragu, kita jangan takut karena seorang skipper itu memang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata kita gitu. Seperti itu. Berarti bagi kita yang pemula misalkan itu kayak harus percaya bahwa awak kapal ini masih dalam kontrol skipper gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi awak kapal pada saat kegiatan rafting sepenuhnya dipegang maksud saya gini, awak kapal sepenuhnya itu dipegang tanggung jawabnya oleh skipper. Seperti kayak kita naik bus. Nah, kita tanggung jawabnya kepada sopir, kemudian pesawat. Nah, kepada pilot ya seperti itu. Jadi si skip, tapi kan tetap kan kalau skipper itu kan harus ada bantuan kekompakan dari setiap anggotanya gitu. Gimana kalau misalkan dalam kita panik nih, kata skipper dayung kiri, tapi malah sebagian ada yang dayung kanan gitu. Itu bagaimana? Nah, itu. Makanya kita sebagai tim memang harus memiliki kekompakan ya, Mbak ya. Apalagi kalau seorang pemula yang memiliki karakteristik yang penakut atau enggak penakut terhadap arung jeram atau enggak yang memang benar-benar enggak bisa berenang. Nah, itu. Makanya gunanya seorang skipper itu memberikan motivasi atau enggak keyakinan buat seorang awak kapal yang tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya memang kita di sungai itu tidak tahu kedepannya itu kita akan terbalik atau enggak terpental kena batu ya kan. Ya memang sepenuhnya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Biar memang kegiatan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kedalaman sungai yang cocok untuk kegiatan orat. Nah, itu. Jadi sungai apa sih bisa digunakan untuk kegiatan orat? Nah, seperti apa gitu? Ya, jadi sungai apa yang cocok buat kegiatan rafting? Jadi semua sungai itu sebenarnya cocok. Tapi namanya aja olahraga arus deras ya. Tentunya harus dilakukan di arus deras seperti itu. Kita tidak mungkin melakukan olahraga arus deras tapi melakukan olahraga di arus tenang seperti itu. Jadi untuk yang cocok buat kegiatan arung jeram ya tentunya yang memiliki arus deras seperti itu. Dan untuk yang kedalaman, saya mungkin tidak pernah mengukur kedalaman air sungai tersebut. Jadi yang saya tahu pengalaman, sungai yang memiliki jeram itu tidak memiliki kedalaman yang begitu dalam. Jadi seperti itu. Jadi masih dangkal gitu? Ya, masih dangkal. Kalau memang sungai itu dalam, itu sungainya itu harusnya tenang seperti itu. Kalau yang jeram, otomatis memang sungainya tidak terlalu dangkal. Ya. Jadi kita ya sebelum melakukan rafting memang harus survei. Nah, apakah sungai itu layak untuk diarungi apa enggak? Jadi pada saat pengarungan itu kita tidak tahu ya kalau di daerah dari hilir itu banjir biasanya. Nah, itu gunanya kita survei itu memang harus ditekankan karena memang sungai tidak tahu 1 jam atau 2 jam kemudian itu sungai kadang-kadang tiba-tiba banjir seperti itu. Jadi memang harus tetap disurvei. Jadi kita sebelum melakukan arung jeram memang sedikit melakukan pemanasan. Nah, seperti renang jeram itu termasuk sebuah pemanasan, Mas. Apabila kita melakukan pengarungan, kita kan nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Apakah kita bisa diselamatkan oleh seorang skipper? Apakah kita memang berusaha untuk melakukan renang sendiri? Nah, itu gunanya kita melakukan pemanasan renang jeram seperti itu. Jadi kita melakukan renang defensif, kita melakukan
mengikuti arus air, dan kemudian memang kalau kita bisa melakukan renang agresif, ya kita renang agresif menuju ke tepian sungai seperti itu. Nah, ini untuk seorang pemula kan biasanya kan yang saya pernah ikut ya, saya juga pernah mengikuti orat gitu. Saya pemula nih, baru pertama kali naik, baru pertama kali ikut orat. Kemudian pada saat itu ada jeram yang sangat gitu, kayak apa ya, yang apa namanya tuh? Jeram. Ya, jeram yang ekstrim lah istilahnya. Kemudian perahunya terbalik. Nah, itu bagaimana untuk agar teman-teman ini bisa kembali lagi ke perahu dan bisa naik lagi ke perahu gitu? Bagaimana? Apakah harus membawa alat rescue atau gimana? Kalau kita terbalik di jeram, itu memang seorang skipper tidak bisa memastikan awak kapalnya itu dalam kondisi yang aman. Jadi memang kita harus berusaha sendiri, kita harus melakukan eksperimen sendiri, terutama yang memang betul-betul tidak bisa berenang ya. Jadi ya gimana caranya kita itu harus menuju ke tepian, dan jangan lupa dayung yang kita pegang, dayung yang kita pegang itu harus jangan kita lepaskan pas pada saat perahu itu ngeflip. Jadi ya sebisanya lah dipegang, jangan sampai terlepas seperti itu. Jadi harus segera mungkin untuk melakukan renang gaya apapun. Meskipun tidak bisa berenang, tapi kita ada pelampung itu kita nggak akan tenggelam. Jadi kita itu tetap mengapung, jadi jangan panik, renang sekencang mungkin menuju ke tepian. Meskipun itu ketepiannya jauh dari seorang skipper dan rekan-rekannya. Yang terpenting kita harus ke tepian ataukah ke bebatuan lah, yang memang kita nggak akan tenggelam atau ke bawah arus sungai seperti itu. Mas mau tanya, jenis tipe sungai apa untuk pemula biar selamat saat medan sesungguhnya? Kalau jenis tipe sungai itu buat pemula semua itu bisa. Jadi kalau kita melakukan pengarungan tapi takut dengan tipe sungai, kita nggak akan punya sensasi dari pengarungan. Nah, seperti itu. Kita nggak akan senang, terus kita itu ragu, takut. Nah, itu. Jadi semua tipe sungai itu buat pemula itu sebenarnya bisa digunakan. Yang terpenting kita itu memang harus yakin, kemudian harus safety ya kan, harus percaya kepada skipper, dan harus mematuhi arahan skipper. Jadi seandainya kita memang melakukan pengarungan di sungai yang gridnya memang harus yang tinggi, nah itu sensasinya buat pemula itu memang harus dimanfaatkan ya. Apalagi pemula yang nggak pernah melakukan pengarungan, jadi sensasinya itu kita harus mempunyai sensasi tersendiri. Nah, seperti itu. Kita harus bersenang-senang, menikmati, dan kita percayakan kepada sang skipper. Insya Allah memang skipper itu memiliki kemampuan yang bisa menyelamatkan seorang awak kapal, seperti itu. Berarti seseorang yang dipilih untuk menjadi skipper itu seseorang yang udah layak gitu untuk yang udah benar-benar istilahnya aman, bisa dan profesional gitu ya. Skipper memang harus harus dibekali materi atau enggak itu pengalaman atau enggak itu memang harus memiliki sertifikat tersendiri seperti itu. Ya, Mas tanya kalau perahunya nyangkut di batu dan perahunya nggak bisa keluar, bagaimana penanganannya? Nah, kalau perahu itu nyangkut di batu atau enggak itu kena bambu atau enggak ranting-ranting pohon, itu biasanya seorang awak kapal itu diperintahkan oleh seorang skipper untuk menggoyang-goyangkan perahu. Apabila digoyang-goyangkan itu perahunya tetap nggak bisa keluar, otomatis seluruh awak kapal harus keluar dari perahu dan renang sendiri dan berenang agresif seperti itu. Dan seorang skipper memang pasti bisa untuk melakukan melakukan penanganan terhadap perahu itu agar tidak tersangkut di batu. Lek perahu ini suwek piye Mas? Alhamdulillah sejak saya mengikuti kegiatan arung jeram,
sampai sekarang saya tidak pernah tidak pernah melihat perahu yang saya arungi Gunakan. itu, ya yang saya gunakan itu pecah atau enggak serobek seperti itu. Jadi saya ya enggak kepingin perahu itu sobek ya sampai ya. Yang sejatinya perahu itu memang memiliki kapasitas atau enggak daya robek yang sangat kuat. Apalagi yang di bagian paling bawah. Jadi kalau terkena batu atau karang itu insya Allah memang menter lah, kuat. Jadi seperti itu, nggak akan pecah atau nggak robek. Kalau bocor mungkin pasti ada, bocor halus itu pasti ada. Kan setiap sungai kan ada grade-nya. Bagaimana cara kita bisa mengetahui sungai itu ada di grade berapa? Nah, langsung aja jawab. Jadi menurut pengalaman saya pada saat pengarungan, kalau ingin melihat sungai itu masuk grade apa atau enggak, sungai yang memang bisa diarungi. Jadi pada saat kita survei ke sungai itu kita harus melihat gimana derasnya sungai itu sendiri. Nah, seperti contohnya sungai di Dayung. Nah, sungai Dayung itu kalau kita seorang pemula pasti lihatnya ya sungai Arung Jeram biasa. Kalau Mapala enggak, orang yang benar-benar tahu, seorang benar-benar tahu sungai, pasti kiranya itu grade-nya biasa ya atau enggak ya biasalah. Tapi sejatinya di Dayung itu memiliki grade 2. Jadi buat seorang kayak pemula atau enggak Mapala itu memang benar-benar grade yang bagus. Jadi untuk seorang awak kapal atau enggak skipper buat pengarungan itu sendiri. Untuk di masa pandemi ini gitu ya, bagaimana apabila kita ingin melakukan rafting, apakah udah diperbolehkan atau tetap harus diem dulu, nggak boleh main rafting atau gimana nih selama pandemi ini? Untuk sementara saat pandemi ini, sebagian wisata Arung Jeram itu tutup. Contohnya yang di Kaliwatu, yang di Batu itu juga tutup. Kemudian kalau Dayung saya tidak tahu ya. Kalau di Sungai Amprong, kalau nggak salah itu Obek, ya Obek itu juga tutup. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin melakukan pengarungan, nah sementara kita tunda dulu. Kita latihan renang lah, apakah itu renang gaya bebas atau gaya agresif seperti itu. Jadi ditahan dulu rekan-rekan yang ingin melakukan kegiatan rafting, mending mematangkan materi seperti itu, seperti materi berenang atau enggak materi mendayung atau enggak itu materi tentang rescue kah, apakah itu. Nah seperti itu. Ya, berarti lebih ke mempersiapkan dulu fisik gitu ya, dan Ya. mental dan juga materi gitu ya. Jadi sehingga pada saat nanti udah normal kita bisa berkegiatan dengan aman, nyaman, tanpa ada kendala apapun. Begitu mungkin ya.